Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Pekan Doa Pentakosta yang diadakan oleh GKI Maulana Yusuf. Pada hari ini kita bersama-sama akan membahas satu tema, bertumbuh di dalam kasih. Kita tahu saudara bahwa kasih adalah hal yang terpenting di dalam seluruh Alkitab. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian juga dua hukum Taurat, dua hukum yang terutama di dalam Alkitab, hukum kasih. Itu sebabnya saudara, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus bersungguh-sungguh untuk berusaha bertumbuh di dalam kasih. Artinya kita harus belajar untuk menjadi orang yang semakin hari semakin mampu mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Itu juga yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita semua harus belajar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam hal kita mampu mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Oleh karena itu marilah kita bersama menyanyi satu lagu, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Saudara, marilah kita berdoa sebelum kita bersama membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, sumber kasih yang sejati, ajarilah kami mengenal kasih-Mu dengan lebih baik, supaya oleh kasih-Mu itu kami dimampukan untuk bertumbuh dalam kasih. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami, agar firman yang kami baca dan renungkan ini bukan hanya menambah pengetahuan kami, tetapi lebih daripada itu supaya kami semakin mengasihi-Mu dan mampu mewujud nyatakan tindakan-tindakan kasih kepada sesama kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Efesus pasal 4 ayat 16. Satu ayat saja. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang kasih, adalah sebuah kisah yang menarik tentang seorang penggemar anggrek yang sedang menghantar tamu-tamunya untuk melihat kebunnya yang luar biasa indah. Petani ini menunjukkan pertama-tama
bunga-bunga anggrek yang sangat-sangat luar biasa, besar, berwarna-warni, sehingga semua pengunjung kebunnya itu menjadi orang-orang yang sangat kagum, dan mereka mengatakan, wah, luar biasa ini ciptaan Tuhan. Tapi penggemar anggrek itu mengatakan, kalau Bapak Ibu mau melihat ciptaan Tuhan yang asli, mari saya ajak ke belakang dan kita akan melihat ciptaan Tuhan yang asli. Mereka ke belakang. Mereka melihat ternyata anggrek-anggrek yang ditunjukkan, yaitu anggrek-anggrek hutan. Anggrek-anggrek itu kecil-kecil dan warna-warninya tidak seperti yang tadi mereka lihat di depan. Dan itu sebabnya mereka heran. Lalu mereka bertanya kepada pemilik kebun itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa apa yang tadi di depan dan yang lebih bagus itu ciptaan manusia dan bukan ciptaan Tuhan? Oh, bukan begitu. Yang tadi di depan adalah ciptaan Tuhan bersama dengan manusia. Sedangkan yang ini adalah ciptaan Tuhan yang asli, tanpa campur tangan manusia. Memang saudara, apa yang diciptakan oleh Tuhan bersama dengan manusia, hasilnya akan selalu lebih baik. Itu sebabnya saudara, kita sering diajarkan untuk ora et labora, bekerja dan berdoa. Artinya kita mempersilahkan Tuhan di dalam kehidupan kita itu juga bekerja, supaya Tuhan berkarya di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan itu akan menghasilkan hal-hal yang jauh lebih indah daripada kita tidak menjadi kawan sekerja Allah. Allah menghendaki kita bekerja bersama dengan Allah. Dan oleh karena itu setiap pekerjaan harus kita mulai dengan usaha meminta pimpinan, pertolongan, karya Tuhan di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan tadi di dalam bacaan kita tadi, ada dua hal yang menarik. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 tadi dikatakan, daripadanyalah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi ada dua hal. Pertama, menerima pertumbuhan itu, tetapi yang kedua adalah kita harus membangun diri di dalam kasih. Nah, saudara, kita semua tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan saya kira kita tidak perlu lagi mendapat penjelasan tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah memberikan tubuh dan darahnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Nah, saudara, kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita itu jangan cuma kita biarkan sebagai suatu pengetahuan. Kita sudah dengar, oh ya, saya tahu Tuhan mengasihi saya, Tuhan sudah mengampuni saya, Tuhan sudah menebus dengan memberikan tubuh dan darahnya, mati di salib dan sebagainya. Jangan berhenti sampai kepada pengetahuan, tetapi cobalah meresapkan itu di dalam hati kita. Kalau kita meresapkan, maka kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu boleh menjadi satu kekuatan untuk menumbuhkan di dalam diri kita kemampuan untuk mengasihi. Secara seperti kalau kita menghadapi makanan, jangan cuma, oh iya saya tahu makanan ini enak. Kalau kita hanya mengetahui, hanya bersaksi, mengatakan makanan ini enak, nggak ada gunanya, saudara. Tapi kalau kita makan, kita mengecap, kita meresapkan
makanan itu di dalam tubuh kita, maka makanan itu menjadi energi, menjadi suatu kekuatan untuk pertumbuhan kita. Demikian juga kasih Allah, ketika kita sungguh-sungguh meresapkan kasih Allah itu menumbuhkan di dalam diri kita kemampuan untuk mengasihi. Dan yang kedua, setelah kita meresapkan kasih Allah itu, maka kita sendirilah yang harus juga membangun diri. Artinya kita harus berusaha supaya ada suatu proses pertumbuhan di dalam diri kita. Itu tidak terjadi begitu saja. Suatu proses yang harus diusahakan oleh kita sebagai manusia. Nah, proses itu bisa digambarkan secara sederhana sebagai proses perubahan diri manusia dari sikap yang egois menjadi orang-orang yang mampu memberi diri kepada orang lain. Orang yang tidak dewasa itu orang-orang yang masih egois, yang belum mampu untuk mengasihi. Tapi ketika dia sudah dewasa di dalam iman, dia mampu untuk memberi diri, mengasihi orang lain. Saudara melihat contoh yang paling menarik adalah seorang bayi. Kalau saudara perhatikan, bayi itu adalah makhluk yang paling egois. Segala sesuatu dituntut untuk dirinya sendiri. Kalau dia lapar, dia menangis, dia menuntut, kasih saya minum susu. Tapi kalau dia basah, dia juga menangis, tolong ganti popok saya. Kalau dia merasa kurang enak, dia nangis, dia menuntut untuk dibelai, disayang, dan sebagainya. Dan dia tidak peduli apakah orang tuanya lagi sakit, apakah orang tuanya sedang lelah, sedang tidur lelap, dan sebagainya. Dia tidak peduli, pokoknya saya harus dilayani. Itulah makhluk yang paling egois, seorang bayi. Tetapi secara anak yang bertumbuh, semakin hari dia akan semakin mampu untuk membantu orang tuanya. Makin lama dia bertumbuh, dia akan menjadi seorang yang mandiri, bisa mengerjakan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, dan mulai menolong lebih banyak orang. Dan kalau dia sudah dewasa, maka dia akan menjadi orang yang mampu untuk juga merawat anak-anaknya, untuk memberi diri menjadi berkat buat banyak orang, sehingga ia benar-benar menjadi orang-orang yang telah bertumbuh di dalam kasih. Tapi tidak semua orang yang bertumbuh dengan baik. Proses itu tidak selalu berproses dengan baik. Ada orang-orang yang sampai usianya sudah lanjut tapi masih saja egois. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan ya, kalau orang sudah lanjut usia tapi tidak mampu mengasihi, hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, saudara, proses itu harus kita usahakan. Bukan terjadi begitu saja. Proses menjadi orang yang semakin mampu mengasihi harus kita latih dalam diri kita. Caranya gimana? Ya, kita mulai saja dengan yang paling mudah. Kita coba menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi kita, kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, misalnya kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada teman yang pernah berkorban untuk kita balas kebaikan mereka. Ini hal yang paling mudah tentu, dan setiap orang biasanya sudah berbuat demikian. Tetapi kalau ini sudah menjadi kemampuan dan kebiasaan kita, kita bisa melangkah lebih jauh. Mari kita mencoba untuk menunjukkan perhatian, menunjukkan cinta kasih, menunjukkan pertolongan, memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sama sekali belum pernah berbuat sesuatu yang baik kepada kita. Artinya kita berprakarsa, artinya kita berinisiatif mendahului menunjukkan kasih
Dan biasanya orang yang kemudian kita kasihi juga mengasihi kita tentunya. Dan ini sesuatu yang mudah. Tapi kalau ini sudah menjadi satu karakter, ini suatu kemajuan bagi kita. Artinya kita tidak hanya membalas kebaikan orang, tapi kita mendahului berbuat baik supaya orang lain yang membalas kebaikannya kepada kita. Nah, kalau ini sudah menjadi satu kebiasaan bagi kita untuk berprakarsa mengasihi orang lain, mari kita belajar untuk yang lebih sulit. Yang lebih sulit adalah untuk mengasihi orang-orang yang kadang-kadang menjengkelkan. Orang-orang yang tidak kita sukai. Nah, saudara, mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai ini tentu sesuatu yang tidak mudah. Tapi ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengasihi setiap orang, termasuk mereka yang menjengkelkan. Termasuk mereka yang tidak kita sukai adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dengan kesadaran itu kita bisa coba menunjukkan cinta kasih kepada mereka, menunjukkan kebaikan kita kepada mereka, sebagai satu ungkapan cinta kita kepada Tuhan lah. Bahwa kita menyatakan cinta kasih kita kepadanya karena Tuhan mengasihi dia. Nah, kalau kita sudah sampai kepada kemampuan yang semacam itu, kita bisa menanjak kepada yang paling sukar. Apa itu? Yaitu, kasihilah musuhmu. Mengasihi orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Mengasihi orang yang merugikan kita. Mengasihi orang yang pernah menyakiti hati kita. Dan ini tentu sesuatu yang sangat sulit, saudara. Tetapi bukan tidak mungkin. Tuhan Yesus sendiri sudah pernah memberikan teladan kepada kita. Dan di dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, saudara, satu hal yang penting sebagai penutup, sebelum kita melakukan kebaikan kepada siapapun juga, jangan lupa, doakanlah mereka terlebih dahulu. Saudara, sebagai penutup, ada hal yang sangat penting untuk kita ingat, yaitu bahwa sebelum kita berbuat baik kepada siapapun juga, kita harus terlebih dahulu mendoakan orang itu. Karena kalau kita sudah mendoakan orang itu, maka tentunya kita tidak akan bisa mengklaim bahwa kemampuan kita menyatakan kasih itu adalah kebaikan kita sendiri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu prestasi kita, itu kelebihan kita, itu keistimewaan kita. Tidak. Tapi kita tahu di dalam iman bahwa Tuhan yang telah mendengar doa kita, Dialah yang sebenarnya melakukan kebaikan itu melalui diri kita. Biarlah Tuhan berkarya melalui diri kita untuk menyatakan cinta kasih kepada sesama kita. Selamat bertumbuh di dalam kasih. Amin. Mari saudara, kita akan memasuki saat-saat doa syafaat. Dan untuk itu marilah kita bersama menyanyikan Mampirlah dengar doaku. Orang lain kau hampiri.
Saudara-saudara, doa syafaat akan kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama untuk rasa kebersamaan antar umat. Dan kemudian yang kedua untuk tingkah pola masyarakat di dalam masa COVID-19 ini. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di tengah masa COVID-19 ini. Dan setiap kali satu bagian kita telah doakan, kita akan selingi dengan nyanyian refren dari Mampirlah Dengar Doaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi seluruh umat manusia, di tengah suasana yang mencekam akibat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, kami telah disadarkan bahwa seluruh umat manusia di dunia ini tanpa kecuali menghadapi ancaman bahaya yang sama. Itu sebabnya kami tidak bisa beranggapan bahwa itu adalah urusan mereka dan bukan urusan kami. Kami sadar bahwa kami juga tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri dan hanya untuk keselamatan kami sendiri. Kami harus bersama-sama berjuang dan saling tolong-menolong tanpa memandang kedudukan, kekayaan, kepandaian, keyakinan, kebangsaan atau suku bangsa maupun agama. Kami semua juga harus bersama-sama berharap dan bergantung pada pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena itu bila mana masih ada teman-teman kami yang tidak menghayati kebersamaan kami saat ini dan masih memandang pada perbedaan-perbedaan di antara kami, sadarkanlah mereka ya Tuhan. Kalau ada yang masih mementingkan kelompok atau golongannya sendiri dan tidak mau bekerja sama, sadarkanlah mereka ya Tuhan. Ajarilah kami semua hidup bersama selaku umat-Mu. Karena Engkaulah yang menciptakan kami semua. Ajarilah kami saling mengasihi dan saling tolong-menolong demi memperoleh keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam. Ada yang bisa bersikap dewasa, namun banyak juga yang masih mementingkan diri sendiri dan kesenangan sendiri. Di tengah perjuangan pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana, para petugas medis, polisi, dan banyak relawan yang berkorban demi mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini, masih banyak orang yang bersikap acuh tak acuh dan tak peduli dengan masalah yang harus dihadapi bersama. Banyak warga masyarakat yang tidak memperhatikan aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga kesehatan bersama. Tuhan, ajarilah kami untuk berdisiplin dan taat pada peraturan. Tolonglah kami menjadi teladan bagi orang di sekitar kami. Berilah kepada kami hikmat untuk ikut menasehati dan membimbing orang-orang yang kurang mengerti maksud peraturan-peraturan pada masa pandemi ini. Beri kami kemampuan yang bijak untuk ikut menyadarkan sikap mereka yang salah. Dan bahwa mereka bisa membahayakan diri sendiri dan banyak orang lain.
Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, kami sadar bahwa peristiwa pandemi COVID-19 ini telah dan akan menimbulkan perubahan yang sangat besar bagi seluruh kehidupan umat manusia di dunia ini. Tetapi kami tetap yakin bahwa Engkaulah yang mempunyai kehidupan dan Engkau tetap berkarya dalam sejarah umat manusia. Karena itu ajarlah kami untuk selalu memperhatikan pimpinan-Mu, agar kami tidak hanyut tanpa arah dalam perubahan yang sedang berlangsung ini. Sebaliknya, pakailah kami untuk tetap menghadirkan karya kasih-Mu di tengah segala perubahan. Tolong kami untuk mampu memperhatikan mereka yang terpuruk atau tersingkir dan putus asa karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Jangan biarkan kami hanya memperhatikan keselamatan kami sendiri, tapi jadikanlah kami sebagai pembawa keselamatan yang hendak Kau anugerahkan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, saudara, sampai di sini acara Pekan Doa Pentakosta untuk hari ini. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan keluarga saudara, agar saudara semua menjadi berkat bagi banyak orang. Salam.